Halo semuanya, perkenalkan nama saya Radhi Fatur Rizkia dengan NIM 8575322259. Saya berasal dari PPJJ Bandung. Pada praktikum kali ini kita akan membahas tentang mekanika gerak, GLB, dan GLBB. Tujuan praktikum ini yaitu satu, mengamati dan menganalisis karakteristik serta perubahan dan perbedaan antara gerak lurus beraturan GLB dan gerak lurus berubah beraturan GLBB melalui media mobil-mobilan. Yang kedua yaitu mengetahui pengaruh tingkat kemiringan lintasan dan variasi jarak terhadap waktu tempuh gerak benda. Pengertian gerak. Gerak adalah perubahan posisi atau kedudukan suatu benda terhadap titik acuan tertentu dalam selang waktu tertentu. Jika posisi benda tidak berubah terhadap titik acuan, maka benda dikatakan diam. Pengertian gerak lurus beraturan GLB. Gerak suatu benda pada lintasan yang lurus dengan kecepatan yang selalu konstan atau tetap, karena tidak adanya gaya luar yang mempengaruhi gerak benda tersebut. Yang kedua yaitu pengertian gerak lurus berubah beraturan GLBB. Gerak suatu benda pada lintasan lurus yang kecepatannya berubah secara konstan atau beraturan, dalam kurung semakin lama semakin cepat, yang disebabkan oleh adanya percepatan yang tetap akibat tingkat kemiringan lintasan. Alat dan bahan. 1. Mobil-mobilan sebagai objek pengamatan gerak. Kedua, papan lintasan lurus yang terbuat dari kardus sebanyak 3 buah. 3. Meteran kain atau penggaris. Yang keempat, Lego sebagai penyangga tingkat kemiringan rendah. Kelima, botol minum sebagai penyangga tingkat kemiringan tinggi. Keenam, stopwatch. Yang ketujuh, alat tulis untuk penanda dan mencatat data menandai batas jarak. Cara kerja GLB. 1. Papan lintasan disiapkan dan diatur dalam posisi yang lurus serta mendatar. Kedua, panjang lintasan akan diuji, ditentukan dan diukur menggunakan meteran. 3. Mobil-mobilan dijalankan pada lintasan lurus tersebut dari titik awal hingga titik akhir. 4. Waktu tempuh yang dibutuhkan oleh mobil-mobilan diukur dan dicatat dengan menggunakan stopwatch. Cara kerja GLBB. Salah satu ujung papan lintasan diganjal menggunakan lego setinggi agar posisi lintasan menjadi miring. Kedua, mobil-mobilan diluncurkan dari titik tertinggi lintasan tanpa dorongan, kemudian waktu tempuhnya diukur dan dicatat menggunakan stopwatch. Ketiga, ganjalan lintasan kemudian diganti menggunakan botol minum untuk mendapatkan sudut kemiringan yang lebih tinggi. Keempat, mobil-mobilan diluncurkan kembali dan perubahan waktu tempuh dicatat. Nomor 5, variasi jarak lintasan pada bidang miring diatur terhadap menggunakan meteran, yaitu pada jarak 20 cm, 40 cm, 80 cm, hingga 100 cm. Yang keenam, pada setiap variasi jarak tersebut, mobil-mobilan diluncurkan pada waktu tempuhnya masing-masing dicatat secara teliti. Nomor 7, perubahan kecepatan waktu tempuh akibat pengaruh jarak dan ketinggian sudut kemiringan diamati untuk kemudian dimasukkan ke dalam tabel pengamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Radhi Fatur Rizkia. Saya berasal dari PPJ Bandung dengan NIM 8575322259. Di sini saya akan melaksanakan praktikum IPA mengenai gerak lurus beraturan yaitu GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Mari kita masuk saja ke sesi simulasi dan pengamatan jalan percobaannya. Pada praktikum gerak kali ini, kita akan mengamati dua jenis gerak lurus. Pertama, gerak lurus beraturan GLB, yaitu gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang tetap atau konstan karena tidak ada kecepatan. Yang kedua yaitu gerak lurus berubah beraturan GLBB, yaitu gerak benda pada lintasan lurus kecepatannya berubah secara teratur karena adanya percepatan yang konstan. Nanti kita akan melihat bagaimana pengaruh jarak dan kemiringan lintasan terhadap waktu tempuh benda tersebut. Di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahannya, yaitu terdiri dari lintasan yang terbuat dari kardus, lalu stopwatch, ada mobil-mobilan, meteran, buku, dan pensil untuk pengamatan, lego untuk mengganjal lintasan, dan botol minum untuk mengganjal lintasan. Oke, pada praktikum ini saya sudah menyiapkan 3 lintasan yang panjangnya sama, yaitu 45 cm. Tapi yang bagian pertama itu datar, bagian kedua itu yang di tengah saya menggunakan ganjelan lego yang tingginya 10 cm, sedangkan yang
paling tinggi saya menggunakan ganjelan botol minum setinggi 17 cm. Awal mulanya kita akan mendorong mobil ke belakang, lalu kita lepaskan agar daya pegasnya berjalan ke depan. Pertama-tama kita akan menggunakan lintasan yang mendatar. Waktu yang ditempuh 1 menit, 24 detik. Lalu kita akan menggunakan lintasan yang agak miring. Kita tarik dulu. Lalu kita akan seluncurkan, waktunya sekitar 84 detik. Lalu lintasan yang terakhir yaitu lintasan miring, kita membutuhkan waktu sekitar 82 detik. Sekarang masuk praktikum kedua yaitu GLB atau gerak lurus beraturan. Di sini saya mempunyai meteran, mobil-mobilan, dan stopwatch. Kita akan membuat 4 ukuran yang akan dilalui oleh mobil-mobilan tersebut. Yang pertama 20 cm, yang kedua 40 cm, yang ketiga 80 cm, dan yang terakhir 100 cm. Kita akan melihat berapa cepat mobil ini melaju menggunakan stopwatch. Oke, kita mulai dengan jarak pertama yaitu 20 cm, waktunya 6,5 detik. Lalu kita mencoba dengan jarak yang kedua yaitu 40 cm, waktu yang ditempuh yaitu 1 menit 24 detik. Lalu percobaan yang ketiga yaitu dalam panjang 80 cm, kita memerlukan waktu sebanyak 1,58 detik. Lalu yang terakhir yaitu 100 cm, kita akan menempuh waktu sebanyak 1 menit, 81 detik. Dari kedua praktikum tersebut dapat disimpulkan bahwa pada gerak GLB benda bergerak dengan kecepatan yang stabil dan konstan karena tidak dipengaruhi gaya luar, sedangkan pada gerak GLBB kecepatan benda mengalami pertambahan atau percepatan secara konstan dan beraturan yang dipengaruhi oleh tingkat kemiringan lintasan serta jarak tempuh benda. Demikian seluruh rangkaian kegiatan praktikum IPA mengenai gerak lurus beraturan GLB dan gerak lurus berubah beraturan GLBB telah selesai dilaksanakan. Dari percobaan ini kita telah melihat dengan jelas bagaimana pengaruh kemiringan lintasan dan jarak terhadap kecepatan suatu benda. Semoga video praktikum ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.